Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Eko Bambang Saputro, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Kali ini, saya akan mempraktekkan kegiatan coaching, yaitu percakapan antara coach dengan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Baik Bu. Alhamdulillah. Iya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Ini Bu Titik. Pak Eko, iya. Kemarin katanya Pak Eko lagi ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Bu Titik. Ya Bu. Kira-kira masalahnya apa? Silakan. Ya, terima kasih Bu Titik atas waktunya. Saya akan melakukan coaching terhadap Bu Titik sebagai coach. Ini saya ada beberapa problematika. Jadi gini Bu, saya kemarin itu kan ditunjuk jadi tugas tambahan sebagai pendarat bos. Terus saya juga punya kegiatan ikut andil dalam kegiatan kurikulum. Nah, pertama di bagian kurikuluman Bu, saya itu kan mendapat tugas untuk menjadi istilahnya konselor IT di bidang kekurikuluman. Jadi saya membuat beberapa media tentang kekurikuluman, jadi jurnal e-kurikulum namanya, itu nanti disosialisasikan kepada Bapak Ibu Guru. Jadi jurnal itu sudah berjalan Bu, cuma sudah saya IHT-kan juga bagaimana cara menggunakannya. Cuma ya itu ada beberapa guru, jadi ada beberapa guru yang memang belum terlalu mahir atau dia juga sudah merasa di zona nyaman, sehingga pelaksanaan atau implementasi dari penggunaan media itu menjadi kurang maksimal, begitu Bu. Gitu. Jadi ada guru yang belum mahir. Indikasi guru yang belum mahir itu yang bagaimana Pak? Menurut Panjenengan? Guru yang belum mahir, jadi menurut saya itu masih rata-rata ya Bu ya, itu berusia 50 ke atas. Ya saya tidak memungkiri ya, memang dia sudah mau purna gitu ya, dan mau dia stagnan di zona nyaman, jadi tidak mau melakukan perubahan dari kegiatan IHT tersebut. Jadi kurang mahirnya itu ya belum begitu menguasai IT. Jadi saya kasih beberapa treatment, ternyata masih belum bisa. Saya kasih lagi, jadi belum bisa. Seperti itu Bu. Jadi Bapak sudah mencoba memberi treatment biar yang kurang mahir tadi bisa. Terus masalahnya di mana? Jadi masalahnya itu saya ingin, jadi dari Bapak yang kurang mahir tadi, yang dia merasa di zona nyaman tadi, ingin juga andil mensukseskan kegiatan kekurikuluman tentang media atau IT yang kami buat. Jadi semua guru atau PTK memanfaatkan media itu. Jadi permasalahannya saya ingin agar Bapak Ibu Guru tersebut bisa menggunakan media atau IT tersebut. Begitu Bu. Jadi Bapak ingin supaya teman-teman Bapak ikut mensukseskan program yang Bapak adakan tadi, gitu ya. Terus kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan agar Bapak Ibu Guru, teman sejawat Bapak itu mau ikut mensukseskan program tadi? Izin kepada kepala sekolah untuk melakukan IHT lagi, meskipun sebelumnya saya juga pernah melakukan IHT gitu ya. Saya yang pertama jadi melakukan IHT lagi tentang implementasi teknologi dalam pemanfaatan kurikulum. Yang kedua, misalkan masih ada beberapa Bapak Ibu Guru yang belum begitu bisa lagi, saya akan melakukan pendekatan
persuasif pada Bapak Ibu guru tersebut. Dan saya yang ketiga ini, saya akan membuka layanan hotline 24 jam bagaimana atau cara membantu Bapak Ibu tersebut di sekolahan agar mampu menggunakan IT tersebut. Jadi saya di sini terbuka, Bu. Jadi saya terbuka kepada Bapak Ibu guru sehingga nanti semua warga sekolah ya, jadi bisa menggunakan media tersebut. Jadi Bapak Ibu guru yang merasa sepuh, yang belum begitu mahir dalam menggunakan IT, nanti akan saya bantu sedikit demi sedikit. Sehingga program sekolah atau kekurikulum juga lancar, karena kita tahu sekarang semuanya serba menggunakan smartphone ya, atau Android, HP Android, seperti itu. Jadi mau tidak mau ya program kekurikuluman ya harus tetap jalan. Seperti itu, Bu. Jadi itu rencana saya. Jika PHP, terus persuasif, terus saya juga buka layanan hotline tentang membantu penggunaan IT tersebut kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu, Bu, rencana saya. Iya. Terus menurut Bapak ketidakberhasilan dari program yang Bapak rencanakan tadi itu di angka berapa ya? Skala berapa? Kalau Anda Bapak mengatakan tidak berhasil. Saya tidak berhasil kemungkinan tadi ya, karena memang beberapa guru yang hampir mendekati purna itu ada tiga guru dari puluhan ya. Jadi mungkin ketidakberhasilan saya itu ada posisi mungkin di angka 7 lah, Bu. Di angka 7. Jadi posisi sekarang di angka 7 dari 10. Dari 10. Okay. Oh, di angka 7. Itu dari yang merasa di posisi aman dan yang mau purna. Gitu nggih. Terus maunya setelah program ini nanti maunya jadi berapa? Dari skala 7 nanti. Mau dinaikkan ke posisi berapa? Target saya jadi nanti setelah melakukan pelatihan, terus melakukan bimbingan, secara insentif, target saya ya berada di angka 9 sih, Bu. Target saya. Oh, 9. Nah, dengan program target saya sampai skala 9 nggih, Pak nggih. Nah, jenengan punya aksi tadi ya. Rencana aksi itu yang pertama ingin minta izin dulu sama kepala sekolah, nggih Pak nggih. Ya, minta izin untuk mengadakan apa tadi, Pak? Mengadakan IHT. Mengadakan IHT. Nah, selain itu Bapak juga ingin melakukan pendekatan secara persuasif. Nah, lalu langkah apa yang Bapak lakukan dalam rangka melakukan pendekatan persuasif tadi? Langkah-langkahnya bagaimana? Agar Bapak Ibu termotivasi untuk ikut melakukan kegiatan yang Bapak laksanakan tadi, yaitu program IHT. Kira-kira langkahnya seperti apa? Langkah agar sampai nilai 9. Langkah agar Bapak Ibu guru bisa melakukan atau menjalankan program tersebut, ya mungkin saya nanti satu persatu secara persuasif, Bu, bahwa penggunaan teknologi itu penting untuk pendidikan. Kemudian mungkin saya juga izin kepada kepala sekolah agar kepala sekolah juga mendukung program yang saya buat. Karena kalau kepala sekolah nanti ingin mengajak kepada Bapak Ibu juga nanti perintah dari beliau Bapak Kepala Sekolah itu tentu akan lebih didengarkan kepada saya. Jadi tentu saya ingin mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, Bu, tentang program yang saya buat. Jadi, sehingga semuanya berimbas dan tujuan akhirnya adalah Bapak Ibu guru yang masih stagnan dan tidak memanfaatkan media teknologi pendidikan, nanti tujuan akhirnya juga akan menggunakan media tersebut. Toh nanti Bapak Ibu guru yang mau purna tersebut paling tidak akan mendapat kesan atau di hati Bapak Ibu guru yang lebih junior, oh
Bapak Ibu guru ini yang mau purna atau Bapak Ibu guru ini yang senior saja mau belajar IT. Masa kita yang masih junior kok kalah semangatnya. Jadi tentu harapan saya itu. Jadi saya ngasih treatment pada Bapak Ibu guru yang lebih senior sehingga membawa dampak atau impact kepada Bapak Ibu guru yang junior. Sehingga nanti ke depannya seluruh warga sekolah nanti bisa menggunakan teknologi pendidikan dari program atau kurikuluman yang kami buat. Seperti itu, Bu. Ya, itu kalau yang langkah pendekatan secara persuasif. Nah, sekarang kalau langkah yang ketiga yaitu apa tadi memberikan pelayanan online selama 24 jam. Kira-kira langkahnya seperti apa? Langkahnya gini, Bu. Jadi biasanya nomor WA saya kan sudah ada di grup ya. Jadi saya buat poster kecil-kecilan lah, poster secara sederhana, saya share di grup sekolah, grup SMA. Jadi bagi Bapak Ibu guru, jadi intinya bagi Bapak Ibu guru yang belum menguasai materi atau media ini bisa menghubungi saya selama 24 jam. Dan beberapa kali waktu dulu itu sudah pernah terlaksana, Bu. Jadi saya jam berapa ya, 8:30 atau 9:30 malam itu saya di telepon tentang bagaimana cara memasukkan dulu program Erapod. Jadi saya integrasikan media saya dengan aplikasi Erapod yang ada di Kemdikbud, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu guru waktu nelpon saya itu ya saya layani dengan video call, kameranya tak suruh nunjukin ke laptopnya, nanti saya pandu dari rumah. Seperti itu, Bu. Kalau layanan selama 24 jam itu waktunya mengganggu Bapak enggak ya? Kira-kira. Mungkin ada yang di malam hari. Gimana? Iya, kemarin pengalaman saya waktu itu saya ditelepon jam 10 malam sih, Bu. Kalau sampai jam 12 malam saya belum pernah. Misalkan pun ada, ya saya insya Allah akan saya layani. Karena saya sering kadang mengerjakan tugas-tugas sekolah sampai malam, Bu. Biasanya ini kan juga nyambi bendahara bos, jadi deadline tugas dari provinsi kadang biasa kerjakan malam biasanya. Gitu. Iya, berarti dedikasinya Bapak terhadap pekerjaan itu memang sangat luar biasa, nggih. Ada waktu 24 jam buat layanan online, nggih. Nah, terus kira-kira berapa lama? Rencana aksi ini akan Bapak laksanakan? Kira-kira 1 sampai 2 minggu, Bu. Jadi nanti saya rencana izin lagi untuk mengadakan IHT lagi. Jadi rencana 1 minggu sampai 2 minggu agar Bapak Ibu guru yang belum menguasai IT nanti akan saya latih. Seperti itu, Bu. Sebenarnya Bapak punya komitmen. Kira-kira komitmen apa yang ingin Bapak capai? Komitmen yang ingin saya capai tentunya saya ingin agar seluruh warga SMA Negeri 1 Dempet terutama bisa menguasai media teknologi meskipun beliau Bapak Ibu guru itu sudah senior atau mau purna, sehingga program dari kekurikuluman itu bisa berjalan dengan lancar. Itu komitmen saya. Jadi saya menginginkan kegiatan program kekurikuluman dari pihak sekolah itu bisa berjalan lancar dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah. Seperti itu. Itu komitmen saya. Iya, komitmen Bapak sangat luar biasa. Menginspirasi banyak orang pastinya. Nah, semoga tujuan Bapak untuk agar semua guru yang ada di SMA Dempet ini bisa menguasai IT, bisa terlaksana dengan cara rencana aksi yang
Bapak laksanakan tadi sukses. Amin. Yaitu dengan tadi apa namanya? Melalui pelatihan terus melalui dengan cara memberikan pelayanan online, terus dengan cara tadi melakukan pendekatan secara persuasif. Nah, iya, dengan rencana Bapak yang sangat luar biasa ini, saya yakin jika itu benar-benar dilaksanakan dari dalam hati, gitu Bapak, pasti Bapak nanti akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa buat diri Bapak, buat teman sejawat Bapak, dan buat sekolah nantinya. Terima kasih. Gitu Bapak. Ya, karena Bapak tadi targetnya 1-2 minggu. Nah, nanti setelah pelaksanaan ini kita akan bertemu lagi untuk membicarakan program yang telah Bapak laksanakan. Ya, terima kasih Bu Riti atas waktunya coaching kali ini. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Bu Riti. Selamat sore Pak Eko. Gimana kabarnya ini Bu Riti? Alhamdulillah hari ini saya kurang begitu baik Pak. Oh gitu. Saya dengar tadi Bu Riti menghubungi saya di sore ini katanya ingin melakukan coaching gitu ya Bu ya. Iya Pak. Apa rencana atau tujuan dari Bu Riti untuk melakukan coaching pada sore hari ini? Saya ingin berbagi Pak. Ya, saya lagi ada masalah. Begini Pak, anak didik saya itu akhir-akhir ini sering ada yang tidak masuk Pak. Namanya Viola Pak. Nah, dia itu hari ini masuk, besok tidak. Hari ini masuk, besok tidak. Seperti itu terus Pak. Saya jadi bingung. Ada apa ini dengan Viola Pak? Itu Pak. Kira-kira Bu Titi sudah mengidentifikasi belum kenapa Viola jarang atau tidak pernah masuk sekarang akhir-akhir ini? Saya sudah berusaha berpikir keras Pak. Kira-kira apa ya penyebabnya Viola tidak masuk? Saya mencoba Pak bertanya ke Viola. Viola, kenapa hari ini tidak masuk? Viola bilangnya sakit Bu, gitu. Sakit. Kalau sakit kan biasanya kan 3 hari ya Pak ya. Itu gini Pak, hari ini tidak masuk, besok masuk. Hari ini tidak masuk, besok masuk. Nah itu kan tanda tanya besar buat saya Pak. Masuk sakit kok seperti itu, gitu Pak. Terus yang kedua Pak, saya coba Pak introspeksi diri. Mungkin apa saya yang salah ya? Apa mungkin metode yang saya gunakan untuk pembelajaran kurang tepat ya, sehingga ada salah satu peserta didik yang sering tidak masuk. Seperti itu Pak. Saya sudah mengidentifikasi. Ya mungkin ada pada permasalahan ada pada Viola atau permasalahan ada pada saya. Gitu Pak. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk kali ini mungkin kesempatan apa yang Ibu miliki agar keadaan dari Viola itu tadi bisa kembali normal gitu. Kesempatan yang Ibu Titi miliki sekarang. Ya, saya tadi Pak, langkah pertama tadi saya sudah mencoba tanya pada Viola. Nih Pak. Dan jawabannya saya tidak puas Pak dengan jawaban Viola yang katanya sakit, tapi menurut analisa saya dia tidak benar-benar sakit. Terus yang kedua, saya mencoba mengubah metode pembelajaran saya. Mungkin saya salah, tapi hasilnya ternyata Viola masih juga seperti itu. Nah, dan langkah yang ketiga Pak, mungkin saya ingin menemui orang tua Viola ke rumahnya Pak. Tapi masalahnya saya tidak sempat Pak. Waktu saya yang mungkin kurang
begitu leluasa Pak, karena kesibukan saya mungkin Pak. Kira-kira melihat kondisi tersebut berarti hambatan atau gangguan yang paling utama yang dialami Bu Titi itu apa ya? Hambatan saya ya itu Pak, waktunya nggak ada Pak. Waktunya enggak? Karena kesibukan saya mengajar sampai jam 12 Pak. Setelah itu biasanya saya mengerjakan administrasi sekolahan untuk pembelajaran besok gitu Pak. Dan untuk ke rumah viola itu saya benar-benar sulit membagi waktunya Pak. Belum sempat gitu loh Pak. Ya. Gitu ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 ini kondisi Bu Titi sekarang itu berada di angka berapa? Ya, karena ada salah satu murid yang sedang lagi ada masalah, yaitu sering tidak hadir, itu saya menjadi guru itu berada pada skala 5 Pak. Gitu. Dari gangguan atau hambatan Bu Titi yang sudah diutarakan tadi, jadi kira-kira kan ada solusi agar untuk mengatasi hambatan atau gangguan yang Ibu Titi alami tadi. Kira-kira solusinya apa Bu Titi? Solusinya yang pertama, saya akan lebih melakukan pendekatan secara persuasif kepada viola Pak. Saya akan mencoba bertanya dari hati ke hati apa penyebab dari permasalahan viola tidak masuk sekolah Pak. Pastinya ada sesuatu penyebab atau ada latar belakang masalah yang dihadapi viola saat ini sehingga dia sering sekali tidak masuk. Itu langkah saya yang pertama Pak. Rencananya seperti itu. Terus langkah yang kedua, mungkin saya akan melakukan metode pembelajaran saya yang akan saya tingkatkan lagi. Bagaimana cara melakukan pembelajaran yang memotivasi viola agar dia itu lebih suka untuk berangkat ke sekolah daripada tidak berangkat ke sekolah gitu Pak. Jadi dia itu motivasinya itu ingin sekolah. Jadi masalah yang ada di dia mungkin itu bisa dikalahkan dengan motivasi dia yang ingin pergi ke sekolah gitu Pak. Itu langkah saya yang kedua. Ya. Berarti terus, itu adalah apa tadi solusi ya Bu ya? Solusi dari Ibu ya. Mungkin ada strategi lain Bu selain dua langkah tadi gitu Bu? Iya, mungkin saya akan melakukan manajemen waktu terhadap diri saya sendiri Pak, yaitu dengan cara mengatur waktu saya atau saya harus sempat untuk pergi ke rumahnya viola dan mencari penyebab dari masalah viola tadi Pak. Saya harus mencari titik permasalahan yang ada di keluarga viola itu dengan cara saya menyempatkan waktu bertemu dengan orang tua viola. Mungkin dengan saya mengetahui permasalahannya, nanti saya bisa memotivasi viola atau gimana caranya saya bisa mendapat informasi dari orang tuanya, yaitu dengan cara tadi saya pergi ke rumahnya viola menemui orang tuanya viola. Itu Pak. Mungkin kalau dari viola dia tidak berani bercerita atau gimana gitu Pak. Itu langkah yang ketiga yang akan saya lakukan Pak. Seperti itu. Bagaimana jangka waktunya Bu dengan rencana yang Ibu lakukan? Jangka waktu. Ya mungkin jangka waktunya ya karena ini mungkin butuh waktu agak lama Pak ya. Karena ini saya harus pendekatan dulu secara persuasif kepada viola. Setelah itu saya harus mengubah metode agar bisa memotivasi viola. Setelah itu saya juga harus menemui keluarga viola untuk mencari akar permasalahannya. Nah mungkin butuh waktu yang agak lama, mungkin 2 mingguan Pak. Mungkin 2 mingguan ya. Dari skala nilai dari Ibu tadi, misalkan rencananya berhasil, itu
menunjuk ke skala angka berapa. Kalau dari tadi adalah skala 5, ini menunjuk ke angka berapa jika berhasil. Kalau permasalahannya ini sudah terselesaikan, jadi mungkin saya pengennya di angka 9, Pak. Karena apa? Ya. Karena permasalahan saya kan hanya Viola tadi, Pak. Kalau permasalahan Viola sudah ketemu dan Viola sudah berangkat sekolah lagi, bisa berkumpul dengan teman-temannya lagi. Nah, itu saya pengennya di skala 9, Pak. Gitu. Ya. Menurut Bu Diti, itu ukuran keberhasilan dari program Bu Diti itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya? Ya, ukuran keberhasilan ya. Dengan Viola berangkat sekolah, berarti saya bisa memotivasi Viola kembali. Karena apa? Viola itu anak yang cerdas, Pak. Nah, dengan dia tidak berangkat sekolah, otomatis nilainya juga turun. Nah, dengan nilainya turun, Pak, otomatis rata-rata kelas juga turun, Pak. Nah, dengan Viola berangkat sekolah, berarti semua murid saya, semua peserta didik saya itu dalam keadaan yang bahagia karena tidak ada masalah. Nah, saya inginnya anak peserta didik saya itu semuanya bahagia, Pak. Ditunjukkan dengan apa? Dengan mereka aktif di sekolah, tidak ada yang tidak sekolah. Nah, kalau tidak sekolah, otomatis tanda besar tadi itu, Pak. Berarti saya kurang dirindukan oleh Viola, makanya dia tidak berangkat, gitu, Pak. Tentu ada beberapa gangguan ya Bu ya. Bagaimana cara itu untuk mengatasi gangguan tadi? Tadi Ibu bilang masalah atau gangguan utama adalah waktu. Kira-kira gimana cara Ibu tadi mengatasi gangguan dalam melaksanakan program mensukseskan agar Viola mau berangkat lagi, Bu? Iya tadi, yaitu dengan cara, karena saya kan yang belum sempat kan mungkin yang susah kan mengatur waktu, Pak, nggih. Ya, saya lebih memanage waktu saya dengan baik. Jam berapa saya harus mengajar, jam berapa saya harus mengatur waktu untuk menyempatkan diri berkunjung atau home visit ke rumahnya Viola. Nah, gitu, Pak. Semoga saja kunjungan ke rumahnya Viola itu nanti tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Kalau sekali kunjungan saya sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan Viola sudah mulai berangkat sekolah dan aktif kembali. Nah, berarti alhamdulillah saya sudah bisa memanage waktu dan mungkin waktu-waktu saya juga akan lebih bermanfaat untuk kegiatan lainnya gitu. Oke, gitu Bu ya. Mungkin di akhir coaching ini saya mau tanya terakhir, komitmen Ibu Titi terhadap rencana aksi yang mau dilaksanakan itu seperti apa, Bu? Ya, komitmen saya harus bisa menghadirkan semua siswa aktif di sekolah dalam suasana yang bahagia tanpa masalah. Seperti itu, Pak. Hebat sekali. Ya, kira-kira ada enggak Bu yang membantu Ibu Titi untuk melaksanakan atau menjaga komitmen yang Ibu Titi lakukan nanti? Mungkin saya akan mengajak kerjasama dengan guru PAI, Pak. Karena apa? Guru PAI itu kan biasanya kan kalau memberi motivasi ke wali murid itu kan lebih gimana ya, dia tahulah cara-cara trik-trik agar bisa memotivasi wali murid yang biasanya kan kalau mereka kan sudah dewasa, Pak. Kalau saya kan mungkin bagi mereka masih terlalu dini untuk menggurui mereka, mungkin seperti itu, Pak. Jadi saya mungkin bekerjasama dengan guru PAI gitu, Pak. Terus terakhir ini Bu, bagaimana tindak lanjut dalam sesi coaching ini, nanti rencananya ke depan, tindak lanjutnya apa Bu, sesi coaching sore ini? Tindak lanjutnya ya, dari hasil coaching ini, saya akan lebih memperhatikan anak didik saya, jangan sampai anak didik saya mempunyai permasalahan yang berlarut-larut, dan dengan cara tadi itu
berangkat tidak. Nah, dengan saya lebih memperhatikan anak didik saya, nanti otomatis anak didik saya juga akan merasa bahagia dan dia akan selalu senang untuk pergi ke sekolah. Dan saya juga akan lebih memanage waktu agar pikiran saya tidak terbagi-bagi untuk kegiatan lainnya, gitu Pak. Ya, semoga rencana Bu Didik berjalan lancar ya Bu Didik ya, sehingga Bu Didik kembali dirindukan oleh murid-murid, seperti Amin. itu. Begitu Bu Didik untuk sesi coaching kali ini. Terima kasih Bu Didik sudah melaksanakan sesi. Ya, semoga lancar kegiatan rencana aksinya. Terima kasih. Terima kasih Pak, sama-sama. Demikianlah tadi percakapan kegiatan coaching antara coach dengan coachee. Semoga dengan tayangan tadi menambah wawasan tentang coaching menggunakan alur Tirta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.